Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube-nya Rocket Motor Company. Nah, di video perdana kali ini kita mau bikin satu review mobil yang lagi spesial banget dan lagi hype banget di Indonesia dan harganya lagi tinggi-tingginya banget nih. Mobilnya adalah Ferrari 458 Spider. Oke, di sebelah saya saat ini ada satu unit Ferrari 458 Spider, di mana versi Spider ini adalah versi yang cabrioletnya atau atapnya bisa dibuka. Nah, Ferrari 458 ini merupakan salah satu tipe Ferrari terakhir yang menggunakan mesin normally aspirated, karena versi berikutnya yaitu 488 Pista atau 488 GTB itu sudah menganut mesin bermesin turbo. Nah, saya jelaskan sedikit soal spesifikasi mesin dari mobil ini. Mobil ini menggunakan mesin 4500 cc V8 penggerak roda belakang atau rear wheel drive dan juga menghasilkan output sebesar 562 horsepower dan torsi sebesar sekitar 560-an kurang lebih. Nah, mobil ini merupakan mobil yang sangat diincar oleh kolektor sekarang karena ini seperti yang saya bilang barusan adalah ini merupakan mobil seri terakhir Ferrari yang menggunakan mesin normally aspirated. Nah, di mobil ini kondisinya sudah tidak standar, sudah ada beberapa perubahan. Saya akan menjelaskan salah satunya yang terlihat dari luar. Oke, salah satu perubahannya atau modifikasi pada mobil ini di bagian eksterior adalah di bagian velg. Velgnya sudah menggunakan Volk Racing tipe TE37, di mana velg ini sangat identik dengan mobil JDM atau Jepang, tapi ini disematkan di mobil Eropa, terkhusus mobil Ferrari ini. Masih terlihat keren dan stand out from the crowd, karena biasanya kan mobil Eropa menggunakan velg jenis Eropa juga, tapi ini menggunakan velg dari Jepang. Berwarna biru dongker, dan ini membuat karakter tersendiri di unit mobil Ferrari ini. Untuk sistem pengereman dari Ferrari 458 Spider ini sudah menggunakan carbon ceramic brakes, yang dimana carbon ceramic itu sendiri sudah standar untuk racing ya atau balapan. Nah, ini sistem pengereman ini sudah sebagai standarnya di Ferrari tanpa harus ada ubahan apapun lagi. Oke, selain velg yang udah diganti nih di bagian eksteriornya, modifikasi lainnya itu ada di bagian bumper depan. Nah, bagian depan bumpernya ini sudah bukan model bumper standarnya untuk Ferrari 458 Spider ya. Dia sudah diganti menggunakan bumper model Ferrari yang 458 Speciale. Yang modelnya mirip seperti ini dan ada aksen karbonnya di bagian bawah sini. Oke, untuk bagian belakang dari Ferrari 458 Spider ini tidak terlalu banyak perubahan. Layaknya juga seperti umumnya Ferrari 458 karena bentuk belakang Ferrari 458 ini sendiri sudah sangat ikonik. Orang pun bisa mengenali bahwa ini tuh sebuah Ferrari 458. Nah, paling hanya perubahan yang dilakukan di sini adalah penggunaan karbon di bagian bodi atas ini di tempat bagian emblem Ferrari-nya, lalu di bagian diffuser bawah. Nah, ini dua itu sudah menggunakan serat karbon. Lalu juga untuk exhaust tip-nya di bagian middle berjumlah 3. Oke, setelah kita udah bahas semua nih eksteriornya secara kurang lebih, nah sekarang kita review interiornya. Oke, selain bagian luar dari Ferrari 458 Spider ini yang terlihat sangat spesial, bagian dalamnya nggak kalah spesial nih dari bagian luarnya. Salah satunya adalah sudah interior dari Ferrari 458 Spider ini sudah dilapisi dengan bahan kulit ya, full leather dari mulai dashboard, roof, seat dan juga beberapa bagian di bagian setirnya. Lalu juga aksen-aksen karbon juga sudah menghiasi semua sisi dari interior Ferrari 458 Spider ini, mulai dari setir, konsol tengah, dan juga panel-panel AC. Lalu juga untuk bagian settingan AC juga terdapat di bagian tengah di bawah panel AC tersebut. Oke, saya akan membahas sedikit soal setirnya karena setir Ferrari 458 ini sangat ciri khas sekali ya, karena Ferrari itu dari tahun ke tahun selalu menempatkan semua tombol fungsi yang ada di mobil tersebut tuh di bagian setir, mulai dari tombol lampu sen, tombol lampu untuk lampu utama, driving mode, engine start, settingan suspensi, klakson, semua ditaruh di bagian setir. Nah, ini banyak yang menginformasikan bahwa kalau Ferrari menginginkan bahwa driver Ferrari itu tidak perlu melepaskan tangannya dari setir untuk melakukan apapun. Jadi tangan itu bisa tetap di setir, megang setir kendali penuh dan bisa mengaktifkan hanya dengan sentuhan jari. Nah, di setir ini bisa kita lihat beberapa bagiannya sudah dilapisi oleh leather dan juga terdapat stitching berwarna kuning. Lalu di bagian tengahnya ada aksen karbon dan juga beberapa tombol-tombol fungsi lainnya seperti lampu sen, settingan suspensi untuk mengatur suspensi keras atau lembutnya,
lampu utama, engine start stop, dan juga driving mode. Di sini ada wet, sport, race, city off, dan ESC off. ESC off ini semacam kayak traction control off gitu loh. Jadi kalau kita mau ngedrift itu ditaruh di mode yang ESC off. Lalu di sini ada tombol untuk pengaturan wiper. Lalu di belakangnya kita bisa lihat terdapat pedal shift yang besar dan sangat panjang ini berbahan serat karbon, dua sisi, kanan dan kiri, yang kanan untuk menaikkan gigi dan kiri untuk menurunkan gigi. Nah, setelah kita membahas soal setir, kita pindah ke bagian konsol tengah. Konsol tengah ini juga sudah dilapisi oleh serat karbon, bisa kita lihat. Terdapat beberapa tombol juga di konsol tengah ini, antara lain adalah auto, reverse, dan juga launch control. Untuk auto ini, jika kita mengaktifkan auto ini, layaknya kita mengendarai sebuah mobil otomatis pada umumnya, jadi tinggal gas rem aja. Kalau misalnya autonya tidak aktif, kita harus tetap mengganti gigi menggunakan pedal shift yang ada di belakang setir. Untuk yang R ini adalah reverse untuk gigi mundur seperti biasa, dan launch ini adalah untuk launch control. Di bawahnya kita turun sedikit, ada tombol untuk hazard atau tombol darurat. Di bawahnya lagi ada tombol untuk menurunkan jendela driver dan passenger karena mobil ini hanya terdapat 2 pintu. Lalu juga di bawah sini terdapat tombol untuk menurunkan atap. Nah, lalu panel-panel AC dan juga dashboard juga sudah dilengkapi dengan beberapa aksen karbon dan terdapat emblem V458 Spider di bagian dashboard passenger. Oke, jadi ini kunci dari Ferrari 458 Spider. Ya, ini masih pakai model kunci colok karena model kunci yang keyless di Ferrari itu baru tersematkan di model 488 GTB, 488 Pista, dan seri ke atasnya. Oke, kita mau coba buka atapnya dulu nih, karena kita nggak afdol ya kalau mereview mobil Spider, atapnya nggak dibuka. Jadi kita buka aja atapnya. Pertama, kita harus masukin dulu kuncinya. Kayak semacam buat mengignition gitu, nyalain kelistrikan semua mobilnya. Nah, setelah semua kelistrikannya udah ready, udah siap, udah nyala, kita tinggal tekan tombol yang berada di tengah ini untuk membuka atap, dicongkel ke atas dan ditahan. Nah, dengan kita menahan tombol itu, langsung secara otomatis mekanisme pelipatan atapnya bekerja sendiri. Kita menahan sampai semua mekanismenya benar-benar selesai, baru dilepas tombolnya. Oke, ini pelipatan atap otomatis sudah selesai dan atap Ferrari 458 Spider pun sudah dibuka. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi atau sudah dimodifikasi dengan menggunakan air suspension merek Airex. Nah, jadi cocok banget nih kalau misalnya mobil kayak gini kan pasti terlihat lebih keren atau lebih ganteng ketika dalam kondisi ceper. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan, bisa kita naikin suspensinya. Kalau lagi parkir atau berhenti, bisa kita turunin. Jadi sangat kondisionalis dengan menggunakan air suspension ini. Oke, sekarang adalah bagian mesin dari Ferrari 458 Spider. Nah, ini adalah unit mesinnya, 4500 cc V8, bermesin mid engine atau mesin tengah. Nah, ini merupakan unit mesinnya, ada emblem 458 Spider dan ada assembly number-nya di bagian dalam ini. Memang tidak bisa banyak yang dilihat dari versi Spider ini karena sebagian mesinnya tertutup oleh mekanisme pelipatan atapnya tersebut. Kalau yang versi coupe-nya itu lebih terlihat mesinnya karena di display dengan model kaca. Seperti itu. Oke, jadi last thing yang mau kita kasih tahu terakhir kali ini adalah bagian bagasinya. Ya, emang nggak penting sih, tapi kita mau menunjukin sesuatu karena ada modifikasi di dalamnya. Kita buka. Nah, di bagian bagasi depan ini ada unit dari air suspensinya yang bermerek Airex. Jadi untuk unit motor dari air suspensinya itu ditaruh di bagian depan ini karena nggak ada space lagi yang bisa ditaruh di dalam mobil ini. Jadi ditaruh di bagasi depan. Seperti itu. Oke, sekarang saatnya yang paling dinanti-nantikan yaitu kita start up mobilan nih. Kayak apa sih suaranya? Ini dia. Oke, sekian dulu untuk review Ferrari 458 Spider-nya ini. Nantikan kami di video berikutnya. Jika kalian mau ada mobil lain yang mau kalian request untuk di review, kalian bisa taruh di kolom komentar di bawah. Untuk informasi lebih lanjut soal mobil ini, bisa kalian hubungi nomor yang tertera di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.